Oke, kali ini kita mau melanjutkan pelajaran modul buku IM Jepang bab 3 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kata tunjuk benda kure, sore, are, kono, sono, ano. Kali ini kita mau belajar tentang kata tunjuk tempat, yaitu koko, soko, dan asoko. Oke, langsung saja kita masuk ke bab pelajarannya. Tidak lupa sebelum belajar berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, pelajaran pertama ada koko wa watashi no kaisa desu. Koko itu artinya di sini. Kalau soko itu di situ. Asoko itu di sana. Koko wa watashi no kaisa desu. Di sini adalah perusahaan saya. Oke, langsung masuk ke dalam contohnya. Koko wa watashi no kaisa desu. Di sini adalah perusahaan saya bekerja. Jadi bukan ini perusahaan milik saya, bukan, tapi di sini adalah perusahaan di mana tempat saya bekerja. Kaisa no namae wa Maru Kogyo desu. Nama perusahaannya adalah Maru Kogyo. Jadi ini menceritakan tentang peserta magang, peserta praktek ya. Maru Kogyo wa Kikai no Kaisa desu. Maru Kogyo adalah perusahaan mesin. Kikai itu mesin. Kemudian Kaisa no ikai wa jimuso desu. Kaisa no ikai wa lantai satu perusahaan, jimuso desu adalah kantor. Jimuso itu kantor. Ikai, nikai, sankai itu menunjukkan lantai. Kai itu lantai. Jadi kalau ikai itu lantai satu, bukan satu lantai ya, tapi lantai satu. Tapi kalau kita mau ngomong rumah kamu berapa lantai, itu nanti jadinya ikai date. Jadi kita sesuaikan. Nikai mo jimuso desu. Lantai 2-nya juga kantor. Nah, juga di sini itu adalah mo. Kita menambahkan partikel baru ya. Kita ada tambahan partikel baru yaitu mo. Mo itu artinya juga. Kemarin kita sudah belajar no, bahwasanya no itu adalah menggabungkan kata benda pertama dan kata benda kedua sebelum atau sesudahnya no, dan cara mengartikannya adalah dibalik. Oke, berikutnya sankai wa sokudo desu. Lantai 3 adalah kantin. Sokudo itu kantin. Jauh banget ya lantai 3-nya, kantinnya ada di lantai 3 ini. Yonkai wa soko desu. Lantai 4 gudang. Gudangnya malah ada di atas ini. Koko wa kaisa no ryo desu. Ryo itu asrama ya. Koko di sini adalah asrama perusahaan. Koko wa kaisa no ryo desu. Di sini adalah asrama perusahaan. Agus-san no heya wa ikai desu. Kamar Agus ada di lantai 1. Nah, ini beberapa nama-nama tokoh yang bakal muncul. Dadang sang no heya mo ikai desu. Kamar Dadang juga di lantai 1. Uteng sang no heya wa nikai desu. Kamar Uteng ada di lantai 2. Uteng ini mungkin orang Thailand mungkin. Di tempat saya itu ada orang Nigeria 1, kemudian Vietnam, Indonesianya itu ada 8 orang.
Kemudian kokowa daidokoro des, di sini adalah dapur. Daidokoro itu dapur ya. Sokowa furuba des, soko itu di situ, posisinya itu dekat dengan kita. Tapi tidak sedekat dengan koko itu lebih kayak dekat banget lah. Sokowa furuba des, di situ adalah kamar mandi. Furuba adalah kamar mandi yang ada bathtubnya, karena kita tahu di Jepang 4 musim, apalagi pas musim dingin itu kebanyakan orang-orang berendam. Tapi ya boros air ya, kalau musim dingin itu udah boros air, boros listrik untuk penghangat AC. Jadi harus pintar-pintar memanajemen air, gas, listrik dan sebagainya. Asokowa toire des, di sana adalah toilet. Dadang sangwa jisusedes, dadang adalah seorang peserta magang, peserta praktek juga bisa. Mau nggak diartikan atau jisuse gitu juga nggak apa-apa. Dadang adalah peserta magang. Jadi tokohnya di sini Agus, Dadang sama Uteng. Dadang Sangno Kaisawa Tokyo des, perusahaan Dadang ada di Tokyo, bukan namanya Tokyo ya, bukan Dadang Sangno Kaisawa Tokyo des, itu bukan perusahaan Dadang. Tokyo itu bukan maksudnya ada di Tokyo. Dadang Sangmo Jisuse des, Agus Susangmo Jisuse des, Agus juga seorang peserta magang. Di tempat saya orang Vietnam itu magang, kalau Indonesia semuanya Tokotekino. Beberapa orang Vietnam sudah mengajukan untuk ke TG1, tapi ada juga yang pulang. Jadi Jisusi 5 tahun pulang udah nggak ngelanjutin TG. Lanjut ya. Agus Susangno Kaisawa Hiroshima des, perusahaan Agus ada di Hiroshima. Sumisu Sangwa Gakuse des, Mr. Smith adalah seorang siswa. Smith ini mungkin gaikokujin dari barat ya, Smith. Gakuse siswa. Sumisu Sangno Daigaku wa Osaka des, Daigaku itu universitas. Universitas Mr. Smith ada di Osaka. Begitu ya. Jadi kita ini intro dari apa yang kita mau pelajari. Bahwasanya kita akan mempelajari tentang kata tunjuk tempat, yaitu koko di sini, soko di situ, asoko di sana. Dan juga kita belajar tentang partikel mo. Partikel mo itu artinya adalah juga. Kemudian ada ika, ini ka itu menunjukkan lantai. Begitu ya. Oke, selanjutnya ke bunpunya. Nah, bunpu pertama itu kita akan belajar menunjukkan tempat. Jadi koko, soko, asoko wa nani nani des. Nani nani ini diisi dengan tempat. Contoh, koko wa daidokoro des. Di sini adalah dapur. Soko wa furuba des. Di situ adalah kamar mandi. Asoko wa soko des. Di sana adalah gudang. Soko itu gudang. Oke, bunpo keduanya, nani nani wa koko soko asoko des. Nani nani diisi dengan tempat. Toire wa koko des. Toilet ada di sini. Toiletnya di sini juga boleh. Agus Susangno heya wa soko des. Kamar saudara Agus di situ. Daidokoro wa asoko des. Dapur ada di sana. Nah, bedanya antara bunpu pertama dan bunpu kedua ini adalah kita menggunakan kata tunjuk
dulu. Jadi untuk bunpo 1 ini kita mengatakan ini itunya itu duluan. Bunpo 2 itu lokasinya dulu, tempatnya dulu yang disebutin. Toiletnya di sini begitu. Kalau nomor 1 itu di sini toilet, seperti itu. Jadi cuma dibalik aja. Nah, nomor 3 ini kita mau menanyakan ketika enggak tahu tempatnya di mana. Nani nani wa doko deska. Nah, doko deska itu artinya di mana, menanyakan tempat. Jadi doko deska itu ya anggap aja kotoba lah, anggap aja suatu kata artinya di mana. Contohnya nomor 1, jimuso wa doko deska. Soko des. Jimuso itu kantor ya. Kantor ada di mana? Ada di situ. Dadang sangno ryo wa doko deska asoko des. Asrama saudara Dadang ada di mana? Ada di sana. Agus susang wa doko deska furoba des. Saudara Agus ada di mana? Ada di kamar mandi. Nah, yang nomor 4 ini bunponya berbeda, maksudnya tidak ada kaitannya, tapi hanya menghubungkan pemakaiannya. Oke ya, langsung saja. Nani nani wa ikura deska. Nani nani wa ikura deska. Ikura deska itu adalah kata yang dipakai untuk menanyakan harga. Artinya ikura deska itu berapa harganya. Nah, ikura deska ini dikaitkan atau dihubungkan dengan bunpo yang sudah kita pelajari, yaitu ada kore, ada sono, ada kono. Contohnya kore wa ikura deska robyaku goju eng des. Kore kan ini kan, ini berapa harganya? Harganya 650 yen. Nomor 2, sono toke wa ikura deska sanzen gohyaku eng des. Jam dinding itu berapa harganya? Harganya 3.500 yen. Jam dinding di Jepang mahal ya, ya mungkin sama kayak di Indonesia. Kalau mau murah beli di Hyakueng Shop yang 500 yen, atau di second hand shop, atau di toko barang bekas, maksudnya barang yang sudah dipakai gitu. Harganya ya berkisar 500 yen sampai 1000 yen. Kalau beli di toko yang Hyakueng Shop itu cepat rusak. Saya beli 2 kali itu rusak. Kalau beli yang di barang second, toko barang second itu bagus, meskipun second tapi kan bagus. Di Jepang itu banyak sekali toko-toko second, mau itu baju, peralatan rumah tangga, sepatu, handphone, itu banyak sekali. Dan kalau pintar-pintar memilih bisa dapat harga murah tapi barangnya masih bagus. Oke, lanjut ya. Kono kamera wa ikura deska cumang haseng eng des. Kamera ini berapa harganya? Harganya 158.000 yen. Nah, untuk angka atau uang itu agak berbeda penulisannya. Kalau dalam bahasa Jepang 15 mang atau 150.000 itu nyebutnya jugomang. Tapi nanti detailnya akan dibahas lebih lanjut di video lainnya. Di sini kita lebih menekankan tentang bagaimana pemakaian koko, soko, asoko, dan juga menanyakan doko deska. Jadi sebenarnya kosoado ada polanya. Polanya itu adalah ko so a do. Ko itu ya untuk koko, kore, kojira, kono, dan sebagainya. Ko so a do.
Nah, ini untuk yang ini itu jauh, do itu untuk bentuk pertanyaan. Jadi untuk menghafalkan kore sore are, kono sono ano, koko soko asoko, dan doko, dore, dono itu kita hafalin aja koso ado. Jadi bab ini kesimpulannya adalah kita belajar tentang menunjukkan lokasi atau tempat, yaitu ada koko, soko, asoko. Kemudian yang keempat itu adalah ikura deska. Ini lebih ke menanyakan harga yang dihubungkan dengan bunpo sebelumnya, yaitu kore sama kore sore are, kono sono ano. Nah, di bawah ada tabel. Tabel ini adalah perbedaan antara bentuk biasa, kasual, dengan bentuk sopan atau tene. Apa maksudnya? Maksudnya biasa atau kasual itu ya untuk kita sama temen, sama orang yang udah akrab, sama adik. Nah, kalau tene itu untuk bos kita, untuk saco, untuk orang yang baru ketemu. Intinya lebih sopan seperti itu. Nah, di sini ada koko, soko, asoko, doko. Sopannya itu ya kochira, sochira, achira, dochira. Futsu juga sama, kore, sore, are, dore. Bentuk sopannya atau tenenya kochira, sochira, achira, dochira. Oke, kita udah selesai ya ngebahas bunponya di sini. Buat yang belum paham bisa ditanyakan di komentar. Oke, tetap semangat dalam belajar bahasa Jepang, apapun kesulitannya, apapun kondisinya, meskipun belajar otodidak, kalau semangat pasti berhasil. Oke, Nihongo no Benkyou Dewa Gambarimashou. Oke, cukup sekian pelajarannya. Matasta.